Marah saja aku kami. basa lalo ka na cakap wala saja si Tas marah-marah pa semua. Udah lama lepas bapak saya merokok, bapak saya datang tempat saya. Waktu bapak saya cakap, dia cakap murut dengan saya. Dia bilang, kulo anu mutu ambai mutu kono itu tuh. Ahayam rakon anu akibala maha ahandu kono. Tapi ika pandera Malayu. Hello, Hello, Kentas Kentas followers. So sekarang kita berada di sini di Beverly Phase 4. Banyak lah punya po. Mana ada po sini? Phase 1. Phase 1. Sekarang saya sama si Tesh mau buat satu konten yang tidak bagado punya. Ya, kami tidak bergaduh. Pasal ada satu Viewer, follower, ya. viewer lah. Dia ada komen di video kami. Dia cakap, Ini dia cakap. Nama dia Visto Ludas. Dia bilang, coba kalau buat video jangan marah-marah. Balik-balik Tesh marah-marah. Tak best lah. dia cakap begitu. Ini lagi dia komen. Visto Ludas juga. Dia bilang, Tak best lah Tas marah-marah terus. Oke. ada satu lagi sebenarnya, tapi aku susah mau cari di bawah komen. sudah itu komen. Si Bisa Ludas, sekarang kami buat konten untuk kau. Kami tidak gaduh-gaduh sekarang, oke? Oke, ini konten khas untuk dia. Tapi guys, kami mau bagi tahu awal-awal, jangan kamu expect yang kami terus buat konten yang tidak bagado punya. Kenapa? Sebab ini memang di dalam kami punya niche. Apa yang niche sebenarnya? Macam tuh kami punya trademark. Nah, Oke. trademark. Macam Trademark kami memang itu yang kami punya trademark lah. iya, macam contoh begini, Kopi Manila Cafe. Itu ada dia orang punya Special. special menu itu bulalo kan. Bulalo. Bulalo. Kebanyakan orang pergi sana first order bulalo. Sup bulalo. Sup bulalo. Kalau di sini sup apa tuh? Sup tulang. Iyalah sup tulang, lebih kurang begitu lah sup tulang. And Coba then- kamu imagine Manila Cafe itu kan dia terkenal dengan sup bulalo. Lepas itu Dia tidak jual sudah. Ya, kau suruh itu bos Manila Cafe, kau jangan lagi jual ini bulalo. Mana boleh begitu kan. So macam begitulah niche. Macam satu contoh lagi. Macam dulu saya sama si Tesh masih kerja. Lepas kami kerja ada satu kawan kami si Mr. Big John. Kami punya brother Kami punya John. brother John selalu bawa kami pergi Fosang. Iya, lepas Ada kami satu kedai, apa nama kedai itu? Delhi. Delhi, ya Delhi. Makan tuh kolomen dengan tuh sup udang. Iya. So selalu kalau kami pergi sana itu yang first kami order. Kenapa? Sebab itu dia punya trademark. Iya, betul. And then last contoh, kau pergi Starbucks. Kan Starbucks terkenal dengan kopi. Takkan kau pergi Starbucks and then Kau suruh dia jangan jual kopi. Itu tidak memang boleh dia orang juga punya kan. trademark kan. So trademark itulah Starbucks niche kopi. guys. Itulah maksud niche. So kami punya Kentesh, kalau kamu perasan kami punya YouTube cover foto pun kan. Kami macam batingo Menjeling. manjaling, and then si Tash ada pigang apa to? Kau pigang to? Yang perkakas dapur tuh And then, macam mau tukul kepala si Ken begitu. Begitu. Sebab itu kami punya niche, begitu kami punya style, macam mana kami kasih sampai, kami punya message, kami punya content kepada semua viewer di luar sana. Okay? So ini video khas untuk kau, brother Visto Ludas. So I hope you appreciate this. Konten yang tidak bagado punya. Ini hari kami tidak bergaduh. Ini konten kami tidak bergaduh. Okay, so sekarang guys kami ada kasih sedia apa ini? Tong Cereng. air. Oke, so sekarang kami ada buat question and answer, soalan jawaban, nggak tahu? Soal dan jawab. Soal dan jawab. Kami ada kasih sedia ini, siapa yang bagi jawaban yang salah. Dia kena tampilin pakai ini. Begini, contoh boleh kah aku bagi contoh? Macam begitu kan? Kebunyi telinga saya. Tapi itu bukan marah punya. Oke, itu untuk supaya ada exciting, begitu. Supaya ada thrill. Alright guys? Main-main siya. Oke, so, kau punya phone, kau sudah tulis kau punya soalan kan? Aku sudah tulis aku punya soalan. Paya. Hindi pa ya? Bah. So, ako duluan lah. Oke guys, kita ada soalan pertama untuk si Tesh. Apa yang pertama saya buat selepas makan? Oke. Kebiasaannya pertama kau buat Sekejap. Takut kau salah. Ready sudah saya. nanti kalau salah baru kau katuk kepala saya. Wah, apa yang saya pertama buat selepas saya makan? Kalau kamu mau tahu, Kan kita makan sama-sama. iya, lepas yang masak semua, lepas itu kami makan sama-sama. Pertama kali dia buat, lepas dia siap makan, dia cium saya. Ya. Tapi betul. Apa tapi lagi? Tapi kamu karena tahu juga, lepas dia cium saya, dia minum air 1 gelas, dia lundus itu air. Lepas itu dia lari pergi tandas, pergi berak. Jangan kasih masuk begitu.
Kenapa pula? Memang Okay, sudah yung chum saja. itu kan kenyataan. So sekarang kau tidak perlu saya. Begitulah tabiat dia. Kalau dia lepas makan, lepas semua, itu tidak miss lah. Lepas dia makan, dia cium saya. Yang chum saja, yang pigitan das to, sinapayala to. Oleh. Tidak ba, ako chum dia sebab aku appreciate dia punya masakan. Contoh kan, dia bagi saya makanan yang sampai 3 piring, aku ambil nasi, 3 kali juga aku chum dia. Kan, contoh. Sampai. Okay, so itulah aku punya soalan, Soalan untuk si dia. Tash. So sekarang dia bagi soalan. Oke, sekarang soalan untuk si Ken. Mana satu konten yang idea saya bagi dengan kau buat? Itu saja, punya banyak to. Be specific ba? Punya banyak konten yang kau bagi idea. Konten yang bagi pengajaran untuk perempuan yang suka beli barang, tidak tantu-tantu. Punya sanang, kau punya soalan. Kau jangan salah jawab, ah. Ini melayang di kepalamu ini. Aku Itu full saja blast, pun ah. konten Aku kita. full blast pukul lah. Lelong, konten lelong. Lelong Ay, kepalamu. mami, jangan buyok ba? Memang lelong pun. Apa lelong, oh? Yang saya bagi idea dengan kau buat konten, yang itu pengajaran. Kau ingat kah? Yang mana satu konten? Yang pengajaran untuk orang yang shopping online. Apa tajuk dia? Yang katagi online, orang selalu shopping online, Oh. katagi beli barang di Aduh, online. Ya, Itu kan? ya. Yang kita dikeretakan. Ya, 1-0 ah. Oke. Oh, ya pula guys, pasal itu konten katagi online. Sebenarnya bukan itu saja, banyak konten. Mungkin separuh konten Kentesh, dia yang bagi idea. Lepas itu aku kasih improvise saja. Kami acting-acting. Oh, apa nama dia tuh? Siapa nama dia? Si Visto, Brother Visto. Sekarang kau tahu sudah kan? Kalau kau mau tahu, ada tuh di channel membership itu Yeah. full behind the scene. Kau masuk di sana di Ya. membership, nanti kamu tahu juga tuh masa kami buat Macam mana kami buat. macam mana kami buat sebelum dan selepas. Sebenarnya kami tidak bagado. Tapi kalau kamu tinggu, kalau kamu nampak itu video, mungkin kamu rasa, oi, bagado saja. Padahal yang Di sebalik tabir tuh, kalau kamu mau tengok, kamu masuklah join membership. sebenarnya Jadi kami tidak bagado. Kamu nampaklah semua tuh macam masa mana kami- pembikinan itu konten. Macam mana kami katawa, time kami buat tuh kalau ada Yeah. salah-salah. Itulah tuh. So, ketagi online pula, bukan lelong. Tapi lelong lebih kurang sama juga ba? Ya ada lelong. Itu kerja kau itu yang melelong itu jadi pundan. Alright. Behind the scene lelong pun, kalau kamu mau tinggal, ada juga di channel membership. Ya betul. Oke, so sekarang soalan seterusnya. Aku punya soalan. Oke, habis kau. Kita warm up dulu supaya kuat. Kau jangan Oke. kuat-kuat nanti tergagar otakku. Apa makanan kegemaran saya selepas kita kawin? Makanan kegemaran? Yalah. Apa makanan kegemaran kau tuh? Mana saya boleh bagi tahu? Apa sudah itu? 10, 9, 8, Apa sudah? 3, 2. Makanan kegemaran kau itu McD kau. Hah? McD, oco-oco, cupapi munyanyo kau, makan double cheeseburger lagi. Tengok, meminum-minum bir lagi kamu, makan-makan McD lagi kamu. Tapi yang aku buat memang aku makan burger saja. Itu sih. Apa? Makan burger? Makan itu toto? Kata apa itu burger? Untuk kau jilat-jilat? Itu burger toto dia? Itu pula. Itu kan kegemaran kau. Bilang tidak gaduh kan. Mana ada gaduh nih? Kau tanya saya makanan kegemaran kau. Bukan McD, selepas kita kawin. Selepas kita kawin, itu McD lah itu kegemaran kau. Yang ada cheese, yang meleleh-leleh cheese dia itu. Bodoh. Tidaklah. Hindi mengaku. Salah kau. Makanan kegemaran saya guys, selepas kami kawin, dia punya masakan. Gitu. Jom. Sarangnya. Pick up line guys, pick up line. Sebab kalau dia yang masak memang, kau tengok sampai aku punya parut nih, boroy-boroy sudah. Dulu guys, oke. Dulu aku punya girlfriend dulu kan. Paling-paling dia orang masak Maggi. Kalau aku lapar, bagi saya sardin. Kasiannya. Ya. Siapa suruh kau cari girlfriend yang tidak pandai masak? Tahu anu saja, tahu bebangkang saja. So, artinya beruntunglah saya jumpa kau kan. Kau tengok, sampai sekarang, aku tahan nafas nih guys. Kalau aku tidak tahan nafas, tengok. GG, betul. Macam itu tepikong saja. So, hindi pa yala ako tahan nafas kan? Macam susah pula. Hindi pa ako tahan napas di Tapi sana. lagi handsome ba kalau tahan nafas? Bah, kau tahan napas lepas tu
Bila begini normal, bila tahan napas terus begini. Kalau kamu tahu kan orang yang basal parut tapi tahan napas, kalau berjalan di luar sana, kamu tengok dia punya style dia berdiri kah atau duduk mesti begini tuh. Di sini dia naik begini yang begini yang memang beginilah sitting posture. Man. Begini dia punya padahal mau tahan parut. Coba kalau dia duduk yang kasih lepas tuh. Begini. Memang begitu tuh dia. Kalau dia berjalan tuh, aduh, berhabis mau tahan nih. Kontrol maco mau tahan begini berjalan. Oh, cukup lah tuh. Kau punya boroy, aduh. Kau punya soalan lah. Oke, next soalan untuk Oke. Daddy. Kalau kau cinta saya, kalau kau sayang saya, kau mesti ingat apa benda-benda yang maksud saya warna yang saya tidak dapat bezakan. Warna. Yes, warna. Memanglah saya tahu. Kita ini 8 tahun sudah together, takkan saya tidak tahu. Nah, kalau kau tahu guys, warna yang dia tidak boleh bezakan 2 warna saja. Apa? Biru sama hijau. Ini hijau. Kadang-kadang dia panggil nih biru. Oh, jadi aku pukul kau lah, begitu kata. Mana boleh kau pukul saya? Aku yang tanya ya, soalan, kan, kau pukul saya. Tapi itulah guys, hijau nih. Kadang-kadang kalau dia tengok ini rumput, dia ingat biru. Dia cakap biru. Kalau ada barang yang warna biru, tadi ambil tuh yang mana satu yang warna hijau, padahal biru. Ini tahu dia buta warna, kamu panggil. Ya, betul. Memang itu saya punya kelemahan lah. Saya tidak dapat bezakan biru dengan hijau. Kadang-kadang itu awan pun kan aku cakap hijau. Udah tahu kenapa mata saya boleh nampak. Aku tahu sudah kenapa. Sebab guys, utak dia hijau. What? Itulah dia selalu berpikir biru. What? Blue. What the fuck? Kan? Tapi bukan apa, pasal itu warna hijau tuh memang favorite color saya, kegemaran color saya. Jadi mungkin pasal saya terlampau suka itu kalau hijau, sampai hijau dengan biru pun saya tidak dapat bezakan. Tidak tahu kok begitu. Tidak tahu, mungkin lah, tapi memang saya buta warna lah, itu biru dengan hijau. Mana tahu ada kawan-kawan kita yang buta warna juga, komen di bawah, kamu cerita apa yang kamu tidak boleh bezakan. Macam saya lah, kelemahan saya itulah, macam saya tidak dapat bezakan biru dengan hijau. So kalau ada kawan-kawan yang di luar sana tuh yang macam saya, buta warna, kamu komen di bawah sana apa kalau yang kamu macam tidak dapat bezakan. Oke, komen di bawah, oke, jangan lupa. Oke, so aku punya tahun sudah. Di mana tempat saya dan bapak kau pertama kali jumpa? Ini exciting nih guys. Masih ingat gak? Memang lah masih ingat. Itu benda yang paling saya tidak lupa di dunia. Di mana? Di Bukit Padang. Time ada dinner di sana, family dinner. Nih, dia jadi kepukul saya. Betul. Kamu tahu guys, time tuh kami nggak ada dinner, itu family dinner. Time tuh tengah bercinta-cinta lah kuno. Lepas tuh family saya invite dia lah sekali pergi dinner apa semua. Kami dinner lah. Makan sama-sama. Makan sama di Bukit Padang time tuh. Lepas tuh masa kami makan tuh kan, makan ramai-ramai itu time dinner tuh. Punyalah dia diam, langsung tidak bercakap nih, makan saja di sebelah saya. Aku tidak pandai, aku belum pandai lagi cakap bahasa Melayu. Lepas tuh ngangam beliau lelaki sudah siap makan. Kebiasaan kan kalau orang yang merokok nih lepas makan dia orang memang merokok bahkan time itu boleh merokok lagi time tuh. Pas tuh dia jalan di ujung-ujung ada satu tempat yang khas untuk merokok ada apa tuh? Kolam nggak tuh? Yang kolam ikan. Kolam ikan. Di situ dia ujung-ujung dia pergi merokok. Entah aku tidak tahu kenapa angin si Ken tiba-tiba bangun. Dia tidak bagi tahu saya pun dia pergi mana. Saya ingat dia pergi tandas. Satu kali aku pusing tengok dia pergi tempat bapak saya. Pergi bercakap dengan bapak saya kunon. Aku tengok saja dia dia orang cakap nih ya. Bapak saya pun macam ternganga nih yang tidak tahu apa yang si Ken cakap dengan dia kan. Lepas tu dah lama lepas bapak saya merokok, bapak saya datang tempat saya. Waktu bapak saya cakap, dia cakap murut dengan saya. Dia bilang, kulo anu mutu ambai mutu kono itu tuh ayam rakon anu akibala maha ahandu kono tapi ika pandera Malayu au puna mika karati ana yamon naturakon au puna bingung atu ayam no kono macam kono kakak itu ayam itik sama manuk kono pun berpikirlah apa yang si Ken cakap apa sama bapak saya ini? Sebab time tuh aku pandai cakap Tagalog saja sama English. So aku cakap English sama dia. Dia cakap English dengan bapak saya cakap Melayu campur murut. Jadi kau tahu kah, kamu dapat imagine kah itu ayam dengan itik bercakap? Paham kah? Bapak saya dari planet lain, dia dari planet lain. Bercakap. Las-las yang satu ini yang macam bingung-bingung, tidak tahu mau cakap apa. Bapak saya cakap sama si Ken tidak paham. Si Ken cakap dengan bapak saya tidak paham. Las-las bapak saya lari di tempat saya, cakap dengan saya, begitulah kebingungan dia apa yang si Ken cakap. Lepas tu bapak saya bagi tahu saya, kalau betul-betul ini lelaki mau kawin, kalau betul-betul dia ikhlas, serius, betul, dia bilang, suruh dia belajar cakap Melayu dulu. Dia pas cakap Melayu baru jumpa saya balik. Nasi pada Google time tu guys. Lepas itu kamu tahu dia hard work buat time tu dia
buka PC dia, hari-hari dia belajar Melayu, hari-hari belajar Melayu nih, balik-balik dia belajar. Lepas tuh kan berapa 3 bulan kah? 3 bulan dia belajar, betul-betul loh dia hard work. 3 bulan dia belajar, sampai sudah dia cakap Melayu. Lepas tuh berani sudah dia bilang dia mau jumpa bapak saya. Lepas tuh dia jumpa bapak saya lah. Masa aku jumpa bapak dia? Papa, saya mau kawin, kau punya anak. Boleh tak? Pempirangnya kayaknya itu. Padahal dia yang macam ayam mati itu, takut-takut lagi mau bercakap. Tapi oke lah, kurang-kurangnya kan dia ada kemahuan lah. Pasal dia betul-betul serius mau kawin, dia belajar sampai dia pasti cakap Melayu. Dia jumpa beliau saya. Tapi lepas satu barang saja yang aku memang susah ubah, yang aku punya slang. ya, Sebab punya slang ni kau imagine, masih lagi terbawa dia punya Tagalog. kau bayangkan 26 tahun aku di Filipina. Begitu ba? 26 tahun di Filipina, tiba-tiba pergi sini, tiba-tiba tukar bahasa. Itulah, aku punya slang yang aku tabiasa di Filipina, sebab ako Filipino, Tagalog. Tayo'y Pilipino, kahit anong kulay ng malatisa sa puso. Ako convert pergi Malay, that's why aku punya slang very different. Tapi dia orang ni memang dia punya percakapan ini. Kalau kamu pernah nampak itu Mark Adam, begitulah style dia orang Kau si bercakap Mac tuh. Adam, yang di KL. Pasal dia orang ni kan orang Pinoy ni kan, dia orang selalunya kalau dia orang pergi di Malaysia, bila dia orang belajar cakap Melayu, memang dia orang pandai cakap sudah, tapi dia orang punya slang tuh, Tagalog dia orang tuh tidak lari. Di ujung-ujung dia mesti ada tuh. Keras kan? Ya, Melayu dia orang macam ada keras sikit lah, tapi kita boleh paham lah. Dan satu lagi kita boleh tahu dia orang tuh orang apa. Dari segi percakapan dia orang kita tahu tuh dia orang apa. Macam betul, kalau kami betul kan macam begitu ba? Macam yang tadi sebenarnya keras, memang keras. So sekarang nih saya tiada denda lah kan, Iyalah. pasal ngam saya cakap. Oke, next kau tanya saya soalan kau. Oke, saya punya turn, saya punya soalan. Oke. Seterusnya dengan second. Kalau kita pergi supermarket, mana satu area yang first saya pergi tengok? Ini interesting nih. Hindi pa ako pegang nih. Ako tahu sudah 100%. Oke guys, kalau kami masuk survey kan, biasanya aku terus pergi atas sebab di sana barang-barang elektrik, barang-barang yang mechanical, so aku terus pergi atas. Dia guys, terus pergi ujung di area yang jual-jual sayur toh, ayam, ikan, itu dia punya first dia pergi. Dia tidak peduli apa yang di-sharing, dia terus di sana tuh. Betul tidak? Betul. Betul. Sampai aku satu kali pusing saja sebab aku mau macam contoh, aku punya mikrofon tidak berfungsi, sudah dia punya connector, dia punya kabel, aku pergi atas, balik, sekejap saja aku balik, aku turun pergi bawah area jual sayur-sayur tuh, dia punya troli yang dia bawa, penuh sudah tuh. Betul kan? Ya, satu lagi tabiat saya punya kegemaran lah kalau mau pergi mana-mana. Contoh lah kalau macam chicken bawa saya pergi beli Milo kah, ataupun dia cari barang elektrik kah, apa semua. Saya first thing saya tidak ikut dia tuh, saya kasih biar dia jalan. Saya ambil troli, so memang first saya pergi memang tempat yang sayur-sayur. Saya sanggup kalau macam disuruh shopping baju kah, kasut kah, saya lagi sanggup shopping dengan sayur. Nggak tahu, memang saya punya tabiat macam tuh. Saya boleh kasih habis beli sayur sejak yang sayur-sayur tuh sampai 100 lebih, ayam, ikan, itu sayur-sayur daun lah apa semua, simpan di icebox. Tapi enggak juga tak habis masak. Itu memang tabiat saya, kegemaran. Oke, so ngam aku punya jawaban. Tiada tukulan Tiada tukulan. Oke, so aku punya turn sudah. Daging mana satu yang aku tidak akan makan seumur hidup? Oke, daging apa? Daging apa yang dia tidak suka makan? Daging payau. Daging payau. Aduh babunyi telinga aku gila. Tenging telinga saya. Taing. Nasib ko bagi jawaban salah. Aku dapat revenge sudah. Yang 2 hari itu. Balik-balik kena pukul kepala aku ini, lama-lama jadi tubal sudah saya ini. Nanti lama-lama terus bingung sudah otakku ini. Kau punya cousin to bawa pergi sini dari Tuaran tuh yang tinggal dekat Taman Buaya sana. Ada bawa daging. Kau bayangkan daging pula, daging buaya. Punya sedap aku makan, separuh sudah aku makan. Lepas itu dia cakap, oh iya punya sedap kan, daging buaya tuh. Punya aku lari pergi tandas, bunta aku habis. Makanan sadap kok kasih muntah.
dia tidak tahu bah itu hari pasal ada cousin saya kan dia datang dia bawa daging, lepas tu saya tengok kan dia punya anu kan daging buaya ni kan anu bah putih bah dia punya isi Kasihan loh. macam tu apa yang kasihan Buaya. dia punya isi kan putih macam ayam. Kamu tidak kasihan Time dengan tu buaya. dia orang anu kasihan buaya kau yang kena makan buaya nanti. Lepas tu kan saya masak kari, dia tidak tahu, kau tahu lah saya masak sadap-sadap masak kari kan, makanlah kasih hidang, dia tidak tahu dia makan separuh, lepas tu separuh sudah dia makan, sebagai tahu dia yang itu daging buaya, kau tahu berhabis dia muntah, sampai macam mungkin mau tak keluar sudah tinai dia itu muntah, pasal dia tahu itu buaya, dia memang penakut buaya bah. Tapi kau sadapan juga makan time itu kan, kalau saya tidak bagi tahu kau habis itu semua kan, kau makan kan sedap saya masak. Aku tidak makan buaya. Kau tidak makan buaya, kenapa? Pasal kebuaya kan? Jangan cakap begitu, yang bagus. Kau lah buaya yang paling anu di sini nih, buaya darat. Awas itu pancingan buaya, jangan sampai kau menjadi mangsa buaya darat. Buaya, itu yang kau tidak mau makan buaya. Bah, aku punya Pasal tahun kau sudah sedia buaya. Hindi bagado to guys ha. Okay. Santai, relax. Okay. Hello. Si Isya pala ini oh. Hello Isya. Hai. Kenal ba? Sini kau tinggal? Apa kabar? Baik. Hello ate. Baba. Okay. Alright. So, kok kenal pala dia orang Ya, kenal kawan. Kat. Ada gangguan sikit. Kau punya tahun sudah? Nggak ada kawan. Enggak pak, kau punya tahun sudah. Oke, saya punya turn. Kalau saya balik Manila tiap Christmas punya time. Kalau saya balik Manila, apa makanan yang first saya akan cari kalau sampai di Manila? Ah. Manis to kan? Nah, boleh bagi tahu. Manis. Hindi pa yala to, ako tahu. Puto bumbong. Pukul separuh saja. Pukul separuh. Pasal tidak cukup kau punya jawaban. Jadi apa pula? Puto bumbong sama? Bibingka. Oh, bibingka. Bibingka cheese. Wah. Terus aku lapar. Itu time ada to, time Philippines saja. Time Philippines saja. Time Philippines. Itu time ada to, time Philippines saja. Ay. Kat. Time Christmas baru ada itu. Time Christmas. Oke, kalau kamu pergi Filipina kan, kalau yang orang biasa pergi di Manila lah. Macam saya kan, kalau macam ujung-ujung tahun saya balik Christmas di sana. Pasal kalau kami dulu kan kami sudah buat macam buat perbincangan. Kami bincang. Oke, macam kalau ini tahun kami 2 Christmas di Sabah, nanti tahun depan kami celebrate di Filipina. Manila. Begitu di Filipina dengan family mentua saya di sana. Begitu bah selang seli kami buat macam 1 tahun sini, nanti tahun depan sana 1 tahun sini. Tapi membayangkan sekarang nih PKP, ini virus corona ini apa semua, 2 tahun sudah kami tidak balik nih. Actually ini yang kedua tahun lah. Actually tahun yang baru-baru nih, yang Christmas baru-baru ini sepatutnya kami balik Manila. Masa tahun lepas kami Christmas di sini di KK. Jadi tahun yang ini, yang tahun yang lepas tuh 2020 tuh sepatutnya kami di Manila banyak celebrate itu Christmas. Tapi membayangkan keadaan begini kan tidak dapat limpah. So aku kepunan lah tidak makan tuh putu bumbung dengan bibingka. Dan satu lagi best di sana guys. Aku paling suka kalau Christmas di sana. Betul-betul happening. Bukan 1 hari, 2 hari saja. 1 bulan. 1 bulan diorang punya macam yang start bulan 12 tuh. Awal bulan 12 diorang sudah start celebrate Christmas. Light, bukan sudah Semua Christmas di tree, sana. ada sudah. Iya, semua ada. Tidak macam di tempat kita di sini kan. And best di sana guys. Kalau kamu tahu pengalaman saya masa aku pergi di sana Christmas, banyak kan tempat yang kau boleh pergi, banyak makan yang kau boleh makan. Pasal kalau Christmas baru tuh makanan-makanan diorang tuh keluar bah. Maksud saya diorang tiap bulan 12 itu macam tuh bibingka dengan itu putu bumbung baru ada. Sampai kau bayangkan, kami balik di sini, aku punya parut kan mami, sampai aku kena bawa pergi hospital, kena ambil aku punya kulit, kena tes aku punya pupu, aku punya tahi, sebab terlampau sakit, panuh makanan saja. Pasal dia makan di sana main sumpat saja bah kan, saja. makanan di sana sedap bah. And then saya suka di sana macam kalau kita di sini kan, kalau di Malaysia kan pasang
dulu lah yang masa boleh pasang mercon itu kan, di sini pakai mercon kan. Ya, itu New Year, itu New Year. Kalau sana New Year pasang mercon di sini pam. Tapi di Filipina kalau kamu tahu macam mana time itu memang depan saya tahu, bukan bilang cerita, bukan yang bilang aku dengar orang lain cerita. Ini depan saya satu table kami itu. Mantua saya punya geng-geng. Itu tito semua. Diorang New Year sudah kira yang yang New Year Eve sudah yang pukul 12 tuh. Aku tanya si Ken, saya bilang kenapa ini ada pistol senapang di atas meja nih? Dia bilang si Ken, dia ingat mainan itu pistol, apa dia buat? Apa yang kau timbang? Kau explain. Bang, nasib bukan tangan kau yang kena. Iya, ada tuh, ada video saya tuh. Nanti kami kasih kasih masuk. Masih ada itu. Di phone kau. Enggak tahu masih ada. Nanti kami cek. Kalau ada kami kasih flash. Aku ingat mainan lepas itu kan mantua saya, kan aku tidak tahu apa-apa. Lagi pun pistol, senapang semua tuh, mana aku pernah nampak. Yeah. Come on, Mami, you can do it. Come on. Kami balik sini, rusak dia punya phone. Pacha. Aku ingat mainan lepas itu aku ambil mantua saya. Dia orang tidak bagi tahu saya bilang mainan apa semua, tapi memang barat lah aku ambil telepon saya begini tuh kan. Time itu dia mabuk sudah. Iya, saya mabuk, nasib tidak tertimbak orang. Iya. Aku begini, aku begitu tuh pistol tuh tekan begini meletup kau tahu, hancur telepon saya. Lepas tuh kasiokan sudah saya lagi apa semua. Aku minta lagi, aku ambil tuh pistol, aku mau tembak dia Tapi dia tidak dapat begini, aku lagi yang begini. Keras kan? Lepas tuh kan mau tembak di tuh di langit tuh kan, aku try kunin begini, berdiri kasih ganggam tuh kaki begini. Macam aku ingat yang mainan apa semua, aku tembak di atas. Kau tahu tak begini saya punya tangan, baru kau tahu rupanya itu pistol betul-betul yang bukan mainan. Pasal kalau sana New Year, dia orang asal 12 sudah, dia orang semua bising di sana mana-mana lah. Begini semua sudah standby sudah, pom di atas. Itulah sangat bahaya kalau New Year. Tapi sekarang tidak sudah tuh, Duterte sudah kan. Kalau New Year kebanyakan di sana apa itu banyak yang case yang cedera apa semua. Pasal apa? Dia orang tembak di atas. Dia orang tembak di sini, tapi mungkin itu peluru di sana kah dia jatuh di bumbung karena orang banyak yang kena. Asal New Year sejak dulu kan banyak yang case masuk hospital itu peluru melantun dari atas turun di bawah, banyak yang luka. Itulah yang ku takut tuh hari itu, masa yang dulu lagi lah yang masih diizinkan lagi time itu kan, yang apa masih boleh lagi dia orang main tuh barang. Sebenarnya tidak boleh, tapuk-tapuk saja, curi-curi saja. Mana boleh begitu, tidak boleh langsung. Lepas dia orang pom begitu, aku lari masuk di rumah. Aku cari yang ada bumbung yang keras maksud saya yang semen. Rumah dia orang kan rumah batu, rumah semen. Jadi aku masuk di sana, aku macam bertapuk di situ. Saya takut ada peluru jatuh di atas kena kepala. So, kalau betul-betul jatuh kena di sini kepala kau, habis, GG. Ada juga yang mati kan? Banyak yang mati itu, yang bahaya di situ. Kalau yang apa yang dia orang guna senapang tembak di langit tuh. Tapi sekarang tidak, sudah pasal tukar, sudah dia orang punya. Kami punya presiden. Tukar sudah presiden dia orang punya law. Sekarang tiada sudah itu yang main tembak di atas. Sudah strict. Kadang-kadang mercun pun macam itu pun kena suruh tutup, itu jual mercun. Yang kedai-kedai yang buat itu mercun pun macam kena tutup sudah, pasal banyak case yang dibulakan. Banyak case yang kebakaran. Meletup itu tempat yang kilang mercun tuh, banyak orang mati, banyak rumah hilang apa semua. Itulah pasal presiden dia orang kasih sudah dilarang sudah. Itulah pengalaman saya masa di Filipina. Beginilah dia kalau start dia cakap non-stop guys. So sekarang aku cek dulu kamera, takut habis baterai. Kaja pak. A few moments later. Oke, masih oke. Oke, so sekarang siapa punya tan sudah? Aku punya tan sudah kan? Oke, so aku punya soalan nih. Persoalan kau sayang capat lah. Oke, tadi kau tanya kalau kau balik Manila kan? Kalau kita balik Manila time Christmas. Sekarang ini ada ka na mangana dengan kau punya soalan juga. Kalau saya pula, kalau kita lah balik kampung di Tenom, apa yang first saya minta dengan si mama? Janganlah kau perasaan sana. Kau ingat saya tidak tahu tiap kali kita balik Tenom. Apa kau minta? Asal sampai di rumah saja. Apa? Kau suruh si mama buat kau kopi Tenom. Betul. Pai dulu bang. Cuma terus. Kopi Tenom guys. Itu yang first. Dia kalau selalu dia balik Tenom, mesti dia minta buat tuh kopi Tenom. Kenapa lah 3-4 kali dia suruh buat tuh kopi Tenom? Sampai bagestrik guys. Bukan lagi bagestrik, sampai dia dapat tidur. Itulah yang first. Aku
lupa pula kasi masuk juga soalan niyo, sayang. Maybe mungkin untuk next saja lah. Tapi ako kasi masuk sinila. Ito juga satu barang yang aku mesti ada bawa kalau aku balik kampung. Itu Gaviscon, kan mami? Oh, itu buat gastrik dia itu. Pasal apa? Dia mengantam kopi di situ kan, kopi di Tenem kan orang semua pun tahu kopi Tenem kan sedap, wangi lagi satu orang-orang di Tenem memang tahu mana satu yang kopi yang berkualiti bah, yang wangi memang wangi punya. Jadi Dan kalau kau minum kopi Tenom, memang kau tidak mengantuk. Itulah aku kadang-kadang kami pun ada juga di sini. Si Ichi, aku punya brother-in-law, dia suruh saya bawa pergi sini di Keke. Tapi kalau di sini sudah kan, lain ba? Dia punya feel. Sama kalau di sini kan, aku tidak mau minum kopi. Sebab kalau malam, aku editing. And then kalau siang, kalau aku minum kopi, ako hindi dapat tidur sudah. Sebab sini, the daytime is my night time. Kabalik. Malam kami bangun and then siang kami tidur. siang kami tidur. Kalau ako minum kopi, tagang 2 ako punya tidur. Tapi once kami balik di Tenom, so apa ko mo buat di sana kan? So Habis minum kopi lah dia. minum kopi lah. Kadang-kadang macam pukul 2, pukul 3 pagi begitu, bangun-bangun minta suruh buat kopi. Aku pun, lain juga ini orang nih, terlampau adik betul dengan kopi. Dia bilang sedap pun kopi kalau minum di kampung. Ya lah memang sedap, pasal di kampung kan sejuk. Jadi kau minum yang panas-panas sedap. Tapi adik saya kirim, si Ci, dia kirim banyak itu kopi. Itu kopi kadang-kadang sampai bekaras bah, atau masuk angin. Dia tidak minum. Dia bilang kunun tidak sedap kunun kalau sudah ada sampai di sini. Dia tahu kenapa. Lain dia punya tes mulut dia. So, tapi guys, memang kalau kopi Tenem, kau. memang the best one, sedap. Okay, so itulah aku punya soalan untuk tes. Okay, so cukup dengan kopi. Kau punya tan sudah last. Okay, soalan yang bonus lah untuk kau. Okay. Siapa yang bagi inspirasi untuk kita teruskan upload video buat konten di channel Ken in Touch? Siapa? Tapi jangan kau risau, saya tidak pukul kau. Pasal ini soalan bonus kita. Aku tidak tahu. Kau tidak tahu? Siapa pula? Of course lah, viewer dengan channel member. Oh, Tahu sudah? ya. So untuk mereka yang mau jadi join member di channel Ken in Touch, senang saja kamu tekan to join saja. Apa yang kami cakap tadi guys kan, macam contoh video ini banyak behind the scene kami upload juga, tapi khas untuk channel member. So Yeah, itu juga cuma- yang bagi kami inspirasi untuk teruskan upload video. And then thank you juga dengan semua follower support Ken in Touch. Thank you so much. Tanpa kamu siapalah kami kan. Kami buat video, kamu tengok. So thank you. Dan thank you juga kepada si Visto Yeah, sebab dia gara-gara bagi- dia punya komen yang pasal kenapa malar si Tesh marah-marah Ya, saja aku kami. bahasa lalu kena cakap walar saja si Tas marah-marah apa semua. Tapi sebenarnya saya bukan marah. Itu lakonan saja. konten saja, lakonan semata-mata. Macam dulu yang kami cakap tuh macam itu WWE yang wrestling tuh WWF. If you're some man, what the rock? Itu apa tuh? Kalau kamu panggil sini Gusti. Gusti. Gusti itu kan itu bukan betul kan, tapi banyak juga orang tengok. Begitulah sebab kami. dia orang terhibur kan, Ya, terhibur dengan macam enjoy tengok bah. Walaupun dia orang tahu itu lakonan saja, tapi dia orang tengok. And then dia orang enjoy. Macam itu juga niche kami begitu. So yang pasal niche to Visto, sorry sebab kami tidak dapat ikut yang apa ko cakap yang malar si Tash marah saja. Mungkin kadang-kadang sekali-sekala ngam ka to atau sekali-sekala Sekali-sekala balik lagi kan. balik lagi dia. So sekali-sekala mungkin kami buat konten yang tidak dia marah, tapi memang kami punya niche mesti ada part Yeah. yang marah. Tapi itu yang marah tuh jangan kamu pikir itu betul. Sebab kalau itu betul kami tidak akan upload tuh. Untuk apa kami upload yang Dan betul-betul satu kami lagi, bergaduh? ya betul. Kalau macam yang dari live, takkanlah pergi upload di YouTube, dan bagi tahu semua orang yang Itulah namanya guys konten. Okay? Ya, itu namanya Konten konten. easy niche.
setiap orang macam yang YouTuber nih kan, dia orang punya, kalau kamu tengok semua tuh kan lakonan semata-mata saja itu sebenarnya. Jadi terpulang dengan individu lah untuk menilai kan. Kadang-kadang setiap konten seseorang tuh kan, dia orang ada bagi pengajaran juga di luar sana. Macam ada konten-konten kami buat pengajaran dengan orang. Macam yang konten kami yang kereta rosa, itu asap tuh sebenarnya bukan betul. Itu yang time aku driving tiba-tiba ada bunyi and then bergegar-gegar begini, itu kami plan semua. Kalau kamu mau tengok behind the scene macam mana kami buat itu konten, kamu join member, kamu tengok itu video kami upload, ada untuk khas untuk channel members. Dan itu konten tuh yang kereta rosak ada pengajaran juga. Apa pengajaran? Kalau lelaki mesti tahu pasal kereta. Takkan perempuan yang lebih tahu banyak daripada lelaki pasal kereta. So itulah lessonnya. Semua video yang kami post, yang bagado, semua itu Kami ada. semua ada behind the scene. Jadi cuma member saja yang boleh nampak itu semua yang Kenapa behind the mungkin scene. kamu orang? Kenapa untuk member saja? Kenapa kamu tidak kasih public? Sebab kami hargai, kan? Kami bagi. And then ada juga kadang-kadang netizen macam tanya, kenapa tidak bagi tahu yang itu bukan betul. Begini-begini. Masalah dia kan siapapun sesama cakap bah. Macam mana kami mau bagi tahu? Itu kami buat konten untuk orang tengok. Kalau kami bagi tahu apa plan kami mau buat itu konten dari A to Z, siapa lagi mau tengok? Boring sudah, tidak thrill sudah. Ya pasal orang sudah tahu apa kami punya plan, apa kami mau buat. Sedang itu teledrama, telemovie yang kamu tengok di television, di TV1. Kamu tahu memang itu lakonan saja, tapi kamu punya emosi pun tak ikut juga. Ya, tengok juga sampai habis. Tengok juga sampai Macam habis. episode by episode begini. Begitu juga kami punya. Cuma kami bukan di television, kami di YouTube saja. Contohnya lah macam itu dulu yang tahun lepas kayak itu. Kan paling famous tuh War of Marriage tuh. World of Marriage. War of Marriage. Ya. Kau tengok. Termasuk saya sendiri. Bukan bilang tidak payah cakap orang lain, termasuk saya Netizen sendiri. mengaca, memaki, tapi padahal dia orang tahu itu lakonan Lakonan saja. semata-mata. Saya sendiri buat tengok sampai segerigitan aku tengok yang tuh situ Tiung kayak itu yang lelaki tuh. Oke kayo. Cuma punya lelaki ini ya begini. Kamu tengok, tapi dia orang tiada juga yang keluar di guys, yang kami buat ini sebenarnya Enggak. lakonan saja. Dia orang tidak buat begitu. Enggak, maksudnya takkan dia orang membuat macam yang sebelum dia orang buat lakonan, oh nanti kami berlakon begini, saya mau curang dengan ini, saya mau tidur dengan ini, saya mau bercium dengan ini. Kan mestilah kalau dia orang begitu of course lah orang tidak mau tengok, sudah orang sudah tahu dia punya cerita kan. So itulah yang kami mau sampaikan, yang kami punya kami punya konten nih sebenarnya lakonan semata-mata Bagi pengajaran. ya, bagi pengajaran yang di luar sana. Ya. Pasal ada setengah kami punya konten memang berlaku dengan real life bah, macam yang kis curang tuh apa semua. Oke, itu memang tidak dinafikan lah, memang selalu happen lah dengan real life kan. Termasuk saya sendiri lah dicurangi dulu. Pik telingamu ini. So itu saja kami cakap. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita biarkan. Yang baik itu biar jadi pengajaran. Betul guys, macam aku kan selalu baik, dia selalu jahat. Ya, aku lagi dijadi jahat. Jangan lupa join channel member.